Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada pagi yang sejahtera ini. Pagi tadi kita telah bersama-sama berkumpul untuk kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaitun Minuddin. Sekarang sekali lagi kita telah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berkumpul sekali lagi untuk majlis perasmian Winter Gathering 2003. Tema Winter Gathering kita pada tahun ini adalah ke arah insan berilmu, di mana jika kita perhatikan tentatif Winter Gathering kita pada tahun ini, jelas sekali dapat dilihat kebanyakan daripada program adalah berbentuk pemisahan ilmu, bersesuaian sekali dengan tema kita pada tahun ini. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Muhammad Izham bin Muhammad Yusuf untuk membacakan ayat Al-Quran surah Luqman ayat 12 hingga 19. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Penjelasan ayat. Jadi ayat 12 sampai 19 ini adalah merupakan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Penjelasan kepada ayat ke-12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya,
Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Hanya kepada kaulah kembaliku. Maksudnya menyapihku selama 2 tahun ini bermaksud selambat-lambatnya untuk menyapih anak ialah untuk sampai berumur kepada 2 tahun. Untuk memelihara anak ialah untuk sampai berumur 2 tahun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepada kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya membarasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Yang bermaksud Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu baginya walaupun kecil. Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhkanlah manusia mengerjakannya yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dari Allah kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara kaudan. Maksudnya jika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan janganlah kamu pula terlalu lambat. Barakallahu. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Ilham bin Yusuf atas ucapan bacaan Al-Quran dan terjemahan sebentar tadi. Untuk meneruskan majlis, mempersilakan saudara Muhammad Effendi bin Rojan untuk sebagai wakil IPAJ untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya yang terlalu banyak kepada kita telah mengumpulkan kita lagi pada pagi ini yang satu majlis yang berseri-seri, dan satu majlis yang semua muka-muka ceria menantikan kepada perasmian program yang kita nak anjurkan ini. Jadi saya mewakili sahabat-sahabat pimpinan APAJ sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tuan rumah penganjur kepada program kita pada kali ini yang diadakan di Nihama, dan juga mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak daripada seluruh pelosok negeri Jepun, negara Jepun ke Nihama ini. Jadi insya-Allah kita menanam azam dan kita letakkan semangat untuk kita menimba ilmu. Berbetulan tema program kita kali ini ialah ke arah insan yang berilmu. Kita telah didatangkan ke Jepun ini dengan kerajaan daripada kerajaan Malaysia, daripada JPA, ada yang daripada MARA, ada yang daripada Petronas. Kita datang untuk menimba ilmu di negara Jepun ini, khususnya ilmu teknikal, dan ada setengahnya dalam bidang kedoktoran. Jadi kita jarang berkesempatan untuk menimba ilmu yang kita kelaskan kepada ilmu agama di universiti-universiti kita.
Jadi dalam perkumpulan seperti inilah kita mengambil kesempatan untuk menambah ilmu agama kita, insya-Allah. Kita tak nak azab dan kita tak nak semangat untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak tak mengancam untuk cakap panjang. Cuma satu permintaan, satu harapan kepada sahabat-sahabat semua yang berada di depan saya ini, bahawa perjumpaan yang kita adakan pada hari ini dan program-program yang kita akan adakan seterusnya selepas ini pun, kita sama-sama untuk sertai, sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar Islam, dengan kesedaran bahawa inilah dia salah satu cara untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pelajar Islam, insya-Allah. Dan kita eratkan ukhuwah sama kita, berkasih sayang sama kita atas dasar cintakan agama Allah SWT. Jadi anak serahkan kepada fungsi majlis dan sama-samalah kita ikhlaskan niat untuk aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Effendi dan ucapan yang untuk nasihat yang saya sampaikan sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis mempersilakan nasihat Ikatan Persaudaraan Islam Jepun atau IPIJ Saudara Muhammad Izzuddin bin Muhammad Nadir untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah fi kitabil aziz, a'udzu minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Yang dimuliakan lagi dirahmatikan sahabat saya, moderator majlis kita hari ini, sahabat-sahabat pimpinan IPIJ, khususnya ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tiada lupa kepada Al-Fadhil Ustaz yang baru tiba insya-Allah. Tidak ada kalimah lain yang lebih layak untuk kita lapaskan, untuk kita sama rafakkan, untuk melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat pertemuan yang sangat besar ini. Di saat kita seluruh dunia diheboh dan digemparkan dengan ujian DNA untuk memusnahkan Saddam Hussein, dalam erti kata yang lain, dalam usaha pihak Yahudi Barat untuk menjahanam dan menghancurkan Islam, hingga kita sedikit sebanyak tertutup mata melihat peristiwa-peristiwa, terutama pembunuhan tanpa belas kasihan terhadap sahabat-sahabat Islam kita di Palestin, dalam peristiwa berdarah yang cuba dibangkitkan di Poso, Indonesia misalnya, dalam suasana 10,000 kematian yang terbaru gempa bumi di Iran misalnya, dalam suasana di seluruh dunia umat Islam berhadapan dengan tentangan, berhadapan dengan tekanan, berhadapan dengan penindasan, kesakitan, kesengsaraan. Tapi Allah memilih kita di sini, memilih untuk kumpulkan kita di sini dalam suasana yang aman damai, dalam suasana yang cukup selesa, dalam suasana makan yang limpah ruah, dalam suasana nikmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amat malang, adalah amat mengecewa dan menjadi satu kedukaan yang besar kepada umat Islam. Jika kita yang diberi kemudahan yang cukup baik ini, jika kita diberikan
kelapanan yang cukup besar ini gagal mengambil kesempatan untuk menjadi sebahagian daripada orang-orang yang menuntut ilmu, yang akhirnya ilmu ini memberikan kebaikan kepada seluruh ummah Islam. Jadi permulaan untuk mengajak diri dan sahabat-sahabat yang bersama dengan majlis yang istimewa hari ini untuk mengambil kekuatan daripada tema yang kita pilih, iaitu ke arah insan yang berilmu. Kalau kita mengambil hadis Nabi, kalau kita menyorot kepada sirah Rasulullah SAW sendiri, pemilihan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq jadi merupakan satu natijah ataupun merupakan satu gambaran besar. Allah nak cerita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya nak cerita kepada seluruh ummah manusia betapa merupakan satu permulaan yang pertama kepada kehidupan manusia, ialah merupakan bermula daripada titik ilmu, bermula daripada titik kefahaman, bermula daripada titik penghijrahan kita daripada jahil kepada titik ilmu. Jadi kedatangan kita di sini untuk sama-sama menjadikan kita, mengeluarkan diri kita daripada kegelapan jahiliyah, daripada tidak ada ilmu, kepada satu asas yang lebih utama, yang lebih cemerlang, yang lebih hebat, gemilang, iaitu asas ilmu. Kalau saudara Fendi kata tadi, kita datang sini untuk nak menerima ilmu. Saya nak kata lagi, bukan kita nak terima ilmu saja, kita nak jala ilmu, nak apa-apa ilmu semua kita nak jala semua. Jadi bila mana kita datang kata nak terima ilmu, nak jala ilmu, satu benda yang harus kita ingat, kita jangan nak memancing pula. Dan kita dah cakap nak menimba, nak menjala, jangan nak memancing. Dalam arti kata jangan tak mau memancing tu, jangan tidur lah. Jangan tersungguh-sungguh nak mancing kan. Boleh dapat tak ni? Jadi ustaz ada kesempatan yang ada ini, kita datang azan ustaz. Ya, ada dapat gunakan kesempatan ini untuk sama-sama kita memanfaatkan ilmu yang ada pada ustaz, insya-Allah. Jadi mungkin itulah sikit sebanyak satu dua kata daripada saya selaku wakil daripada FPHJ sendiri. Dan tidak ada kalimah penghargaan yang lebih besar untuk pihak tuan rumah terutamanya. Bukan tuan rumah, tuan sekolah mungkin. Tuan sekolah lah. Mungkin ustaz, dia lah boleh kata tuan rumah sebab dia tidur di rumah. Kita mungkin tidur di tuan sekolah lah. Terima kasih kepada pihak tuan sekolah lah. Di atas segala susah payah mereka dalam menyediakan segala kemudahan, segala fasiliti yang kita nikmati hari ini. Dan tidak ada janji ataupun doa yang lebih baik untuk saya kepada mereka, melainkan ganjaran besar di sisi Allah SWT merupakan nikmat mereka, kebahagiaan mereka hidup di dunia. Dan lebih utama ialah kemenangan yang lebih besar, kemenangan yang lebih berhak yang harus mereka nikmati di hari yang akan abadi, abadan, hari akhirat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Isri bin Nadir atas ucapan yang telah sampaikan sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis kita pada hari ini, majlis mempersilakan Ustaz Muhammad Zaitun bin Ridin untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan mitra jadi kita pada tahun ini. Majlis dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saudara-saudari serta kajian rahimakumullah, alhamdulillah, seperti yang kita dengar dari
Ustaz Izzuddin tadi, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesempatan berkumpul dalam majelis seperti ini. Majelis yang insya Allah didoakan oleh para malaikat, bahkan oleh ikan-ikan di laut pun, sebagaimana yang telah kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana majelis ilmu, majelis zikir yang di dalamnya dibaca dan dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, adalah majelis yang dapat mengundang rahmat, sakinah, berkah dan doa para malaikat. Saya pun seperti yang saya sampaikan tadi subuh, sangat berbahagia dan merasa mendapat kehormatan atas kesempatan ini. Dan mudah-mudahan sesuai dengan tema yang diharapkan, kita dalam kesempatan yang singkat ini, yang mungkin 2 atau 3 hari saja, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita, yang menjadi cahaya menerangi jalan kita, sehingga perjalanan hidup kita berada di atas rel yang benar, yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan dunia, lalu kemudian bersambung dengan memperoleh keridhaan Allah SWT dan keselamatan di akhirat. Masalah ilmu adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan setiap muslim. Setelah iman, ilmu adalah perkara yang kedua yang paling penting pada diri setiap muslim. Bahkan iman itu sendiri sangat erat kaitannya dengan ilmu. Sebab iman yang benar tidak akan tumbuh, tidak akan pernah didapatkan kecuali bila berdasarkan ilmu yang benar. Karena itu pula lah tepat kalau saat ini dan di saat-saat yang akan datang kita selalu memberikan perhatian yang sepantasnya terhadap masalah ilmu ini. Maka pada sesi yang pertama saya ingin berbicara sedikit tentang pentingnya ilmu, lalu kemudian menggambarkan bagaimana kesungguhan para sahabat dalam menuntut ilmu sesuai yang diminta oleh panitia. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan ilmu? Ilmu secara umum disebut oleh para ulama kita adalah idrakus syai'i ala haqiqatihi, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kalau benda itu putih lalu kita bilang dia putih, itu berarti kita punya ilmu tentang benda itu. Ya. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Idrakus syai'i ala haqiqatihi. Kemudian dalam istilah ilmu syar'i atau oleh para ulama kita,
Al-ilmu itu bisa dari sesuatu yang diketahui dengan keyakinan 100% atau 100%, ataupun yang diketahui dengan al-dhannul ghalib. Al-dhannul ghalib artinya secara umum, artinya lebih besar kemungkinannya. Ya, ini saya tidak tahu terjemahannya, tapi al-dhannul ghalib itu di atas dari 80%. Ya. Itu bisa melahirkan al-ilm. Karenanya kemudian para ulama membuat beberapa istilah berkenaan dengan al-ilm ini. Kalau dia 100% itu disebut dengan al-yaqin. Itu 100% al-yaqin. Kalau kurang dari itu, misalnya sampai 80 atau 70%, itu disebut dengan al-dhann. Disebut dengan al-dhann. Kalau dia 50-50, 50-50, itu disebut dengan asyak. Disebut dengan asyak. Kemudian di bawah daripada 50%, itu disebut dengan al-wahm. Al-wahm. Al-wahm itu seperti orang mimpi, ya, tapi tidak tidur. Ya. Itu al-wahm. Ya. Jadi seperti mimpi tapi tak tidur. Menyebut sesuatu itu seperti tidak terkontrol. Itu al-wahm. Ya. Misalnya seseorang ketika ditanya, tadi ambil berapa? Ketika dia ambil misalnya 5, padahal yang diambil cuma 4. Atau ditanya kabar berapa? Dia dengar ada angka 2, dia bilang 20, padahal 12 misalnya. Itu al-wahm. Bukan tidak tahu sama sekali, tapi dia punya nilai kebenaran itu di bawah 5. Dia tingkat tahunya itu di bawah 5%. Kemudian kalau tidak tahu sama sekali, itu disebut dengan al-jahlu. Al-jahlu. Dan ini lawan daripada al-ilm. Ini yang paling bawah. Al-wahmu, al-jahlu. Kemudian al-jahlu ini ada 2. Al-jahlu terbagi 2. Ada yang disebut oleh para ulama kita al-jahlul basir, kebodohan yang sederhana. Al-basir. Basir itu basir pakai tok. Itu artinya yang sederhana. Yang sederhana. Tahu sederhana? Biasa-biasa. Sedang-sedang. Itu ada, itu satu. Yang macam mana yang disebut dengan al-jahlul basir? Orang yang sama sekali tidak tahu dan dia sadar bahwa dia tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu, dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak tahu dan mau belajar. Itu disebut al-jahl al-basir. Kemudian yang kedua disebut dengan al-jahlul murakkab. Al-jahlul murakkab, kebodohan kuadrat. Tahu kuadrat? Tingkat kalau tulis misalnya 2/2. Kuasa 2. Kuasa 2 ya. Itu al-jahlul murakkab. Apa bahasa Indonesia itu? Al-murakkab tadi. Kuasa apa? Kalau kita tulis kuasa 2. Kuasa. Kalau di bahasa Indonesia kuadrat atau pangkat 2. Kita bilang pangkat 2. Jadi kelipatan 2 semacam itulah. Disebut dengan al-jahlul murakkab.
Yang al-jahlul murakkab ini adalah orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Ya. Dia tidak tahu tapi merasa tahu. Ya. Karena itu disebut sok tahu dalam bahasa Indonesia, entah di Malaysia. Sok tahu itu tidak tahu tapi mau dibilang pandai. Ya. Mau dibilang tahu. Ini yang disebut al-jahlul murakkab. Dan sayang sekali kebanyakan manusia itu, dan termasuk sebagian dari kita, sebagian besar dari kaum muslimin sekarang, itu berada pada posisi ini. Tidak tahu tapi merasa tahu. Mungkin dia tidak katakan. Lisanul maqal tidak nampak, tapi lisanul hal, keadaan dia menunjukkan bahwa dia pada tingkat al-jahlul murakkab ini. Karena itu di dunia Islam yang banyak bikin kacau hari ini adalah yang orang-orang yang punya posisi, apakah mereka di pemerintahan ataupun mereka dianggap cendekiawan, orang yang dianggap punya ilmu, lalu tidak sadar dalam banyak hal mereka tidak tahu, lantas mereka mengatakan dirinya tahu. Dan yang lebih parah lagi karena mereka sok tahu itu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan dunia itu juga aib, tidak boleh, tapi masih ringan lah. Ya. Misalnya kita punya TV rusak, terus ada kawan, wah saya boleh betulin. Ya. Padahal dia tidak tahu, dia mau coba saja. Ya. Akhirnya dia bongkar terus simpan, bukan bongkar terus pasang. Kalau yang tahu bongkar terus pasang lagi, dia bongkar terus simpan sebab tak tahu ya. Itu aib, bikin malu. Tapi itu lebih ringan, ya. Itu lebih ringan dibandingkan dengan orang yang sok tahu, orang al-jahlul murakkab dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang parah. Orang yang mudah mengeluarkan fatwa atau statement, ya janganlah fatwa, statement tentang syariat Islam, ini kebanyakan orang-orang yang pada tingkat ini, ya. Yang mengatakan wah itu kan syariat Islam, kita boleh pilih lah, ya mana yang sesuai. Ya. Kita ini orang Islam, jangan terlalu fanatik lah. Ya. Kita orang Islam ini terbelakang, ya, tidak modern ini karena kita tidak punya teknologi dan tidak punya iktisan. Ya, dan dia merasa bahwa itulah penyakit umat Islam saja. Ada lagi yang lebih parah, mengatakan bahwa tidak wajib itu syariat Islam. Yang wajib salat, ya, puasa, zakat, haji, yang lain-lain itu ya terserah. Kalau mau pakai boleh, ya asal sesuai dengan alam kita. Ada pula yang begitu. Ada lagi yang diajak, mari kita menegakkan syariat Islam. Dia bilang syariat Islam mana lagi? Saya ini semua sudah melaksanakan syariat Islam. Jadi diajak menegakkan syariat Islam, dia bilang saya sudah. Kita ini semua orang-orang Melayu sudah menegakkan syariat Islam. Buktinya sholat, haji. Ini semua statement-statement dari orang yang sok tahu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab adalah yang memiliki penyakit al-jahlul murakkab. Al-jahlul murakkab. Itu yang al-jahlul murakkab itu adalah mengatakan sesuatu sebalik berbeda, sangat berbeda dari apa yang semestinya. Dengan apa yang semestinya. Tadi yang saya angkat contoh-contoh itu, ya, misal permisalan tadi mungkin agak jauh dari keadaan kita. Tetapi yang dekat-dekat dengan keadaan kita adalah misalnya seseorang
dalam ibadah sehari-hari. Diberitahu, tapi dia kurang memperhatikan, seolah-olah dia sudah tahu. Seolah-olah dia sudah tahu. Diajak pengajian, diajak untuk mempelajari agama Allah, dia mengatakan, ya insya Allah itu mudah lah, itu dianggap mudah. Ini juga orang sok tahu. Seolah-olah belajar syariat ini boleh sambil lalu saja. Ataupun yang paling banyak lagi yang dikatakan kita adalah al-jahlul basit tadi. Buktinya banyak dari kaum muslimin yang melaksanakan syariat Islam hari ini itu jauh daripada petunjuk Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita ini terbebas daripada golongan-golongan yang tadi itu. Maksudnya golongan-golongan yang al-syak, al-wahm, dan al-jahl tadi. Kita semestinya masuk dalam golongan orang yang memiliki ilmu. Ini secara umum tentang ilmu. Lantas kalau kita berbicara tentang ilmu yang disebut dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW dan dalam buku-buku para ulama kita, para fuqaha kita, itu yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Ini harus ditegaskan. Yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Dan ini harus disampaikan, harus diluruskan. Sebab selama ini di kalangan umat Islam kalau berbicara ilmu dipikir semua ilmu, atau bahkan kadang-kadang lebih didahulukan lagi ilmu yang bukan ilmu syar'i. Saya ulang, bahwa di kalangan umat Islam hari ini kalau kita berbicara ilmu, wah ini perlu belajar, perlu menuntut ilmu. Itu mereka menganggap yang dimaksud adalah semua ilmu, baik ilmu syar'i, ilmu agama, ataupun ilmu yang lain. Bahkan kadang-kadang ilmu yang lain ini lebih didahulukan. Buktinya mereka mau bayar berapa, mereka mau korban apa saja asal dapat ilmu itu. Adapun ilmu agama, nanti kalau ada kelebihan waktu, kelebihan masa, ada kelebihan uang sedikit, semua mau kelebihan saja. Artinya menjadi bagian terakhir. Itu lisanul hal, keadaan kita yang berbicara seperti itu. Nah, karenanya harus saya ingatkan diri saya dan saudara-saudari sekalian, khususnya dalam kesempatan seperti ini, bahwa kalau kita mendengar pembicaraan tentang ilmu, yang dimaksud itu adalah ilmu syar'i. Al-ilmu asy-syar'i. Bukan sembarang ilmu. Dan apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Dia adalah ilmu tentang ilmu yang berasal dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Ilmu tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang bagaimana syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita jalankan. Dan ini tidak bertentangan dengan perkataan kita atau ucapan kita bahwa ilmu-ilmu yang umum ini juga penting. Itu tidak bertentangan. Asal saja memang ilmu itu tidak bertentangan dengan Islam pula. Sebab ilmu umum memang penting tapi tidak semua. Misalnya ilmu menipu itu tidak penting, bahkan haram. Walaupun di barat mungkin penting, ya mereka kasih nama macam-macam lah. Misalnya ilmu sihir, ilmu sihir. Mungkin saudara-saudari sekalian tahu di zaman kita sekarang ini ilmu sihir itu dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu dan sudah mulai diajarkan secara formal. Apalagi dengan munculnya film-film tentang ilmu sihir,
Dan yang paling populer kalau tidak salah terakhir Harry Potter itu. Ya. Itu ilmu yang bukan saja tidak penting, haram hukumnya. Ya. Ilmu tentang membuat patung itu ilmu juga, tapi juga tidak penting, bahkan tidak boleh. Ya, kalau buat patungnya patung manusia, patung hewan-hewan yang nanti di hari kiamat disuruh tiupkan ruh. Ini contoh. Ya. Tapi saya tidak mau terlalu jauh. Jadi ilmu umum juga penting. Tetapi kalau kita berbicara tentang ilmu di sini, yang kita maksud ilmu syar'i. Ya. Yang kita bicara adalah ilmu syar'i. Karena itu jangan kita keliru di dalam memasang dalil-dalil nanti. Ini baca dalam Al-Quran, dalam hadis, talabul ilmu talabul ilmi, dalam hadis ini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wah, saya ini karena belajar di Jepun, sayalah yang melaksanakan hadis itu. Ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Saya ini belajar, ya, belajarnya sampai di Jepun lagi. Ya. Berarti sayalah yang melaksanakan hadis itu. Tidak demikian. Ya. Anda walaupun belajar di Jepun, di Amerika, di Eropa, di mana-mana, terus tidak belajar ilmu syar'i, Anda tidak termasuk dalam hadis itu. Ya. Anda belum melaksanakan kewajiban itu. Ya. Baca hadis, yarfa'illahu alladziina aamanu walladzina utul ilma alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu yang berilmu. Ya, berapa derajat? Wah, sayalah ini sebab saya engineer, saya PhD. Oh, bukan itu. Ya, bukan itu. Yang dimaksud adalah orang yang berilmu syar'i. Yang berilmu syar'i. Ini bukan karena saya disiplin ilmu syar'i, bukan. Ya, saya belajar disiplin ilmu syar'i pun belakangan. Ya, saya lama pun seperti antum juga. Ya. Tetapi ini kita sampaikan berdasarkan Al-Quran, hadis dan perkataan para ulama kita, as-salafus saleh, bahwa yang dimaksud dengan ilmu dalam dalil-dalil itu adalah al-ilmu syar'i. Namun sekali lagi saya tidak mengecilkan, saya tidak menganggap remeh, saya tidak menganggap enteng, bahkan saya menganggap sangat penting ilmu umum itu sangat penting. Tapi lain babnya, bukan di sini babnya. Ya. Ya. Kalau mau tanya dia dalam bab apa, itu dia dalam bab hajat manusia terhadapnya. Ya, sama dengan hajat kita bikin air, perlu minum air, perlu makan. Ya. Umat Islam perlu pakaian. Itu dalam bab itu. Tapi bab ilmu yang kita maksud adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Jelas ini? Ya, nanti kalau ada yang tidak setuju, boleh kita diskusi. Tidak apa, ya, saya pun di sini bukanlah tahu segala-galanya. Saya juga manusia biasa dan saya juga ilmunya sangat sedikit. Karena itu mungkin ada yang punya pendapat lain, boleh menyampaikan. Ya, dan ilmu semakin dikaji semakin baik. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas dari segala orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu dan berujung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah setiap muslim harus memperhatikan yang namanya al-ilmu syar'i. Dan hendaknya kita selalu merasa bersalah, selalu merasa berdosa, selalu merasa tidak melaksanakan kewajiban tadi sebelum kita benar-benar menuntut ilmu syar'i. Benar-benar menuntut ilmu syar'i. Cukuplah bagi kita sebagai keutamaan dalam masalah ilmu syar'i ini sabda Nabi SAW tadi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini yang pertama dari keutamaan ilmu itu. Menuntut ilmu adalah fardu. Ya, menuntut ilmu syar'i.
Para ulama kemudian mempertanyakan atau menjelaskan, apakah dia di sini fardu ain atau fardu kifayah? Kesimpulannya bahwa menuntut ilmu syar'i sebahagiannya adalah fardu ain dan sebahagiannya adalah fardu kifayah. Ya. Menuntut ilmu syar'i sebahagiannya adalah fardu ain dan sebahagiannya adalah fardu kifayah. Dan kita tahu kan yang namanya fardu ain. Fardu ain itu setiap orang tidak bisa diwakili. Sama dengan sholat kita, sama dengan ibadah-ibadah lain yang tidak bisa diwakili. Ya, harus. Ilmu tentang bagaimana kita mengesahkan Allah, ya, tentang tauhidullah, tentang dasar-dasar fikih, ya, berapa salat yang wajib, apa rukun-rukun salat, ya, belajar Al-Fatihah, ya. Ini semua di antara ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Belajar bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu fardu ain. Pertanyaannya, apakah sekarang kaum muslimin telah melaksanakan fardu ain ini? Ataukah kebanyakan kita meninggalkan yang fardu ain ini? Bagaimana tentang sholat kita misalnya? Rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, membaca Al-Fatihah dengan benar. Apakah kita telah lakukan itu? Apakah kita telah mempelajarinya? Ataukah kita menganggap itu masalah yang mudah saja? Ya. Mungkin kita telah menghafal sekian banyak masalah-masalah di dunia ini, tetapi hal yang pokok ini kita lupakan. Kalau begitu kita termasuk orang-orang yang melalaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia fardu ain. Nah, ini mungkin patut bagi kita kembali bertanya dan bertanya, sejauh mana kita menjalankan kewajiban fardu ain. Alhamdulillah kalau sekarang kita menjaga salat sebagai salah satu fardu ain atas kita. Mengapa kita tidak memperhatikan pula kewajiban yang lain, fardu ain yang lain? Mungkin ada yang bilang, wah, waktu saya dulu di sekolah dasar ataupun junior high school ataupun high school saya sudah belajar tauhid. Saya belajar ilmu tauhid. Saya juga belajar tentang fikih. Oke. Apakah belajar dalam ilmu syar'i ini ukurannya adalah formalitas ataupun pada pengetahuannya? Walaupun kita sudah pernah belajar, tapi sekarang lupa, itu tak dianggap harus belajar lagi. Ya. Apalagi dahulu ketika kita belajar semasa kecil ataupun di sekolah, kita belajar untuk lulus saja. Belajar untuk lulus, untuk dapat ijazah. Bukan belajar untuk dapat melaksanakan, belajar untuk dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di saat seperti sekarang, di saat ada kesadaran, maka kita harus kembali melaksanakan kewajiban ini. Kita harus kembali membuat program belajar tauhid, belajar yaqin, dan yang sangat mendasar.
Termasuk tadi yang saya berapa kali ulangi, belajar Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah kalau tidak sah, salat dia tidak sah. Begitu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Berdasarkan hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mewasiatkan kalau salat di belakang imam, Fatihahnya keliru, ulang salat. Kalau Fatihahnya keliru, sebab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Harus kembali belajar. Tidak ada alasan sibuk. Ini tahun akhir, tak ada waktu. Tahun akhir penting untuk dikejar. Tetapi siapa yang menyangka kalau ini juga adalah tahun akhir kita di dunia? Tak ada yang tahu. Mungkin pun bukan tahun akhir, bulan akhir, atau minggu terakhir, atau hari terakhir kita di dunia. Lantas bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hal-hal yang mendasar ini kita tidak tahu? Orang banyak berbangga dengan engineer, dengan master, dengan PhD. Mestinya kita berbangga ketika Al-Fatihah bisa dibaca dengan baik. Bisa bangga ketika tahu bagaimana kita sholat yang benar. Kita bangga dalam artian syukur pada Allah ketika kita tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita segala-galanya, yang telah memberikan karunia dengan orang tua kita, dan seterusnya dan seterusnya. Saya menekankan ini karena saya melihat bahwa saudara-saudari mempunyai kesadaran yang cukup tinggi. Tetapi kita berharap bahwa kesadaran ini benar-benar dimanfaatkan. Kita jadikan sebagai titik start atau kembali melakukan penyegaran agar kewajiban tersebut benar-benar kita jalankan. Jangan dari sini kemudian kita tetap saja seperti teman-teman yang lain yang tidak hadir juga di sini. Mungkin perlu didiskusikan bagaimana agar setiap kita yang hadir di sini bisa benar-benar meyakinkan pada dirinya bahwa dia telah atau sedang melaksanakan talabul ilm yang fardu ain. Setiap orang boleh membuat evaluasi pada dirinya. Ya, tadi yang saya sebut contoh-contoh saja, misal-misal saja. Ya. Masalah ilmu tauhid misalnya, setiap kita bertanya, apakah masalah tauhid ini kita sudah cukup? Ya, kita sudah punya ilmu kan tentang masalah tauhid? Ya. Apakah dalam masalah sholat kita sekarang ilmunya sudah cukup? Sudah yakinkah kita bahwa sholat kita sekarang adalah sholat sebagaimana sholat Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Demikian sabda beliau SAW. Kita koreksi Al-Fatihah kita benar tidak sekarang? Kalau tidak, kalau jawabannya belum, harus ini yang diprioritaskan. Harus jadi prioritas. Dikejar selama ada di sini ataupun selesai di sini, segera dibuat. Ini termasuk salah satu prioritas kita. Satu prioritas kita. Agar kita bisa kembali mencontoh sahabat yang sebentar lagi kita akan cerita tentang bagaimana sahabat menuntut ilmu. Ya. Ini tentang ilmu yang fardu ain. Kemudian yang fardu kifayah adalah semua ilmu syar'i
di luar daripada yang fardu ain yang kemudian tidak boleh tidak untuk memahami yang fardu ain tadi. Karena itu belajar seperti belajar tafsir, belajar ilmu hadis, ya, belajar usul fiqhi, belajar fiqhi yang di luar yang pokok-pokok itu, ya, belajar bahasa Arab, ya. Ini semua masuk dalam fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini artinya adalah apabila telah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin dalam jumlah yang cukup, maka yang lain terbebas dari kewajiban. Ya, dalam jumlah yang cukup. Artinya kewajiban itu sudah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Misalnya ada jenazah di sini. Kalau sudah ada yang mengurus jenazah itu sampai dikuburkan, selesai, maka yang lain terbebas dari kewajiban itu. Ini namanya fardu kifayah. Pergi jihad pun begitu. Kalau jihad yang bukan menghadapi serangan musuh, ya, jihad itu asalnya fardu kifayah kecuali dalam 3 hal. Ya, karena sekarang bukan bab jihad, saya tidak usah terangkan. Ya, nantilah kalau ada yang nanya saya kasih nanti. Ya. Tetapi kalau dia di luar yang 3 hal itu, dia sifatnya fardu kifayah. Artinya kalau sebagian kaum muslimin telah melaksanakan dan itu sudah cukup untuk menghalangi musuh, maka yang lain terbebas dari kewajiban. Tapi ingat bahwa fardu kifayah ini tidak bisa lepas dari pundak kita. Fardu kifayah ini tidak lepas dari pundak kita sebagai muslim, kecuali kalau yang fardu itu benar-benar sudah terlaksana. Walaupun 100.000 muslim atau berapapun pergi jihad, tapi musuh belum pun terkalahkan, itu kewajiban belum gugur dari pundak kita. Jelas ya? Walaupun sudah ada yang mengurus jenazah, tapi tidak sampai selesai, ya, itu kewajibannya tidak lepas dari pundak kita. Kita semua berdosa. Jelas ini? Begitu pula dengan masalah ilmu tadi. Wah, ini belajar usul fikih tidak penting sekarang, fardu kifayah. Sudah ada orang-orang belajar di Azhar, sudah ada orang belajar di madrasah agama, dan seterusnya. Tapi kenyataannya bahwa jumlah yang belajar sekarang tidak cukup, ya, dan belum memenuhi hajat kaum muslimin, apalagi umat manusia sekarang ini. Maka kewajiban itu juga ada di pundak kita. Karenanya di samping yang fardu ain tadi, saudara-saudari sekalian harus sadar bahwa saudara-saudari juga harus memikirkan bagaimana mempunyai program untuk mempelajari ilmu yang fardu kifayah. Jangan bilang, wah, kita ini harus ada spesialis, Ustaz. Saya sekarang engineer, tak payah lagi saya belajar yang lain dalam masalah syar'i. Oh, tidak. Boleh untuk satu masa, sebab memang manusia tidak bisa mengerjakan semua dalam satu masa, ya. Tapi yang fardu ain tadi sudah selesai kita bahas. Jangan lagi dibawa-bawa di sini. Yang fardu ain itu tidak boleh ditawar-tawar. Tapi yang fardu kifayah, boleh saja saudara-saudari sekarang mengatakan, karena saya ada program sekarang, saya tidak bisa belajar usul fikih, saya tidak bisa belajar bahasa Arab, saya tidak bisa belajar tafsir, belajar hadis. Boleh. Tetapi saudara harus punya program setelah itu. Iya. Apakah mau sampai mati nanti tidak pernah belajar itu? Itu termasuk fardu, walaupun dia fardu kifayah. Macam mana kalau ternyata kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh kaum muslimin? Berarti kalau kita mati nanti kita juga ikut dosa. Benar kan? Apalagi, nah ini tambahan, ini ada tambahan lagi. Saudara-saudari, kita semua ini termasuk orang-orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia berupa waktu, berupa kemampuan otak, ya, dan kesempatan
untuk mempelajari itu. Sehingga tuntutan kewajiban yang fardu kifayah tadi, ilmu fardu kifayah itu kepada kita lebih banyak, lebih besar daripada pada selain kita. Ya. Jadi kalau sekarang dibandingkan dengan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, dan orang-orang awam di negeri kita, pada saat di depan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari kiamat, umpama kita semua ini terkena dosa tidak mempelajari yang fardu kifayah tadi, dosa kita lebih besar daripada dosa mereka. Yang petani, yang ibu-ibu rumah tangga saja, yang itu juga mereka berdosa. Sebab dosa ini semua ditanggung karena fardu kifayah. Tapi orang-orang yang seperti kita lebih besar dosanya. Ya. Kenapa? Karena kita lebih mengetahui jalannya, lebih punya waktu, ya. Allah berikan juga kemampuan otak untuk belajar, ya. Dan fasilitas yang Allah berikan. Ya. Mungkin bapak kita tidak tahu bagaimana belajar sama guru siapa. Mau lewat internet pun tak tahu, ya. Mau baca buku mungkin juga tidak paham. Tapi kita sekarang apa alasannya? Apa hujah kita? Kalau ditanya, wahai fulan, dulu di dunia Anda sudah tahu ada kewajiban menuntut ilmu syar'i. Ya. Kenapa tidak belajar? Apa alasan kita coba? Oh, sebab saya sibuk dengan program teknik saya, ya, kedokteran saya, atau saya sibuk dengan PhD saya. Apakah alasan ini boleh diterima di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, tentu tidak. Maka ini yang fardu kifayah pun bukan sesuatu yang Anda anggap sudah bukan tugas kita. Yang fardu kifayah pun harus kita pelajari. Memang harus diatur. Ya, bisa diatur. Ya. Tetapi yang fardu ain itu sudah harus kan. Apa suaranya terlalu keras? Tak ada masalah. Iya, saya kalau ada usulan tak ada masalah. Sebab saya takut jangan sampai suaranya terlalu keras. Baik. Kemudian yang kedua dari keutamaan menuntut ilmu, bahwa sungguhnya menuntut ilmu asy-syar'i adalah asasul khair kulli. Dia adalah asas daripada segala kebaikan. Menuntut ilmu adalah asas dari segala kebaikan. Jadi apapun kebaikan, sungguhnya asasnya adalah ilmu. Karena itulah Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya itu telah menuliskan satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan saya lihat dalam bab ini pun disebutkan ya, oleh panitia. Terima kasih. Banyak yang belum baca ya. Jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Dan kalau saya katakan ini adalah asas dari segala kebaikan, sebab yang namanya kebaikan itu imma qawlan, imma fi'lan. Apa dia perkataan ataupun perbuatan. Jelas ini? Ya, saya berdiri ini supaya yang ngantuk mungkin bisa terbantu. Sebab kalau saya lihat mungkin ngantuknya bisa hilang. Oke.
Ada cara menghilangkan ngantuk kata orang, ya, dengan berdiri. Ini langkah pertama. Silakan berdiri dulu semua. Ya. Ini langkah pertama. Kalau ngantuknya belum hilang, kita ambil langkah kedua lagi. Ya baik, silakan. Silakan. Duduk lagi. Jadi dia adalah asas segala kebaikan. Tadi saya sudah sampaikan perkataan Imam Bukhari yang beliau sebutkan juga dalam salah satu bab dalam kitab sahihnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad ayat 19. Surah ke-47 ayat 19. Ya. Surah ke-47 ayat 19. Maka bila kita menginginkan kebaikan di dunia ini, ya, atau menginginkan segala kebaikan, jalannya adalah menuntut ilmu syar'i. Ya. Saya kadang-kadang menyebut ilmu saja atau ilmu syar'i. Anda tahu kalau saya mengatakan ilmu pun itu namanya ilmu syar'i. Ya, sebab tadi dari awal kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu. Dalam hal ini Nabi SAW telah bersabda, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini dalil kita yang paling kuat, bahwa ilmu itu adalah asas segala kebaikan. Silakan dicatat terjemahannya. Ya, ini hadis sahih dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang dikehendaki, oleh Allah kebaikan baginya, maka dia dijadikan faqih dalam kurung paham. Dia dijadikan faqih dalam kurung, tahu dalam kurung. Saya sering takut nih nanti kalau istilahnya, ya, dalam kurung paham pada agamanya. Dan sudah menjadi kebiasaan para ulama kita bahwa kalau ada sesuatu yang tidak dipaham boleh langsung ditanya. Ya. Jadi misalnya saya menyampaikan sesuatu ucapan kurang jelas, boleh angkat tangan, apa maknanya? Ya. Jelas ini? Bukan aib orang bertanya. Insyaallah. Ini yang kedua tadi dari keutamaan menuntut ilmu. Apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi apa? Nah, ini yang kedua sekarang. Dia asas kebaikan. Yang pertama apa? Kan saya katakan ini keutamaan menuntut ilmu. Ini yang sudah sekarang yang kedua. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa? Ini makanya kadang-kadang kalau yang pertama tadi menuntut ilmu adalah fardu. Ini kan yang panjang kita terangkan tadi. Menuntut ilmu itu fardu. Ini yang pertama. Kalau kita berbicara keutamaan menuntut ilmu, yang pertama dia adalah fardu. Yang kedua tadi adalah ilmu merupakan asas segala kebaikan. Dan yang fardu tadi saya sudah terangkan cukup panjang. Atau karena sebahagian. Baik. Sekarang yang ketiga. Menuntut ilmu adalah sabil ilal jannah, jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Adakah di antara kita yang tidak rindukan surga? Tolong angkat tangan. Yang tidak rindu ke surga.
Saya kira tak ada. Semua orang merindukan surga. Kalau orang muslim selemah-lemah imannya pun dia pasti rindu ke surga. Jelas. Salah satu jalan yang sangat dekat ke surga adalah jalan ilmu. Jalan ilmu. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang terjemahannya silakan dicatat. Barang siapa yang menempuh satu jalan, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya satu jalan menuju surga. Maka Allah mudahkan baginya satu jalan menuju surga. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, menuntut ilmu atau al-ilmu itu lebih utama daripada segala ibadah-ibadah yang lain yang sunnah. Menuntut ilmu adalah lebih utama dari seluruh ibadah yang lain yang sunnah. Ibadah sunnah apapun itu tidak pernah mengalahkan keutamaan ilmu. Ibadah sunnah apapun. Semua ibadah sunnah, puasa, sholat sunnah, sedekah sunnah, semua yang sunnat ini, yang tidak wajib, itu semuanya nilainya lebih di bawah daripada menuntut ilmu. Sekali lagi, kalau saya bilang menuntut ilmu syar'i, jangan bilang wah ini saya di college apa sini ini lebih bagus dari yang sholat sunat itu. Bukan itu. Kalau Anda belajar satu ayat, mempelajari satu ayat, benar-benar belajar satu ayat Allah SWT atau satu hadis Nabi SAW, itu lebih baik daripada sholat sunat. Sampai 60 kali sholat sunat pun masih lebih bagus. Belajar satu ayat itu. Jelas ini? Bagaimana dengan ibadah yang wajib? Kalau ibadah yang wajib, sesungguhnya pertama, semua yang wajib itu harus dikerjakan. Dan kita tidak membeda-bedakan ibadah yang wajib itu. Tetapi terkadang kalau bertemu antara misalnya menuntut ilmu dengan jihad yang fardu kifayah, bukan yang fardu ain. Kalau dia fardu ain, yaitu tidak bisa ditinggalkan. Lihat begini, dalam Islam ibadah yang wajib, kalau yang namanya fardu ain, itu semua harus dikerjakan. Tetapi kalau dia bertemu dalam satu waktu yang tidak bisa dipisahkan, maka memilih mana yang lebih memungkinkan pada waktu itu. Jelas ini? Seperti misalnya menuntut fardu ain belajar menuntut ilmu. Tapi kemudian tiba-tiba musuh menyerang kita, maka kita harus melawan musuh dulu. Ini contoh. Tetapi kalau jihad yang fardu kifayah,
Selalu ingat itu. Jihad itu ada dua, ada fardu ain dan fardu kifayah. Kalau jihad yang fardu kifayah bertemu dengan menuntut ilmu yang juga fardu, apakah yang fardu ain betul yang fardu kifayah menurut saya, maka lebih diutamakan menuntut ilmu. Begitu Pak penjelasan para ulama. Ya. Lebih utama. Ya. Lebih utama. Bahkan tidak boleh semua kaum muslimin pergi berjihad. Ya. Harus selalu ada dari kaum muslimin yang tafaqquh fid din. Liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menuntut ilmu syar'i itu sangat penting. Jadi kalau diajak kegiatan 3 hari saja untuk belajar sedikit ilmu syar'i, ya, untuk belajar ilmu syar'i, maka kalau hanya program-program program mau tamasya, mau pergi mana, mau program pergi di bazar, program mau beres-beres kamar, mau betulkan kereta, mau apa, semua boleh ditinggal. Ya. Sedangkan ibadah sunnah pun lebih penting menuntut ilmu daripada ibadah sunnah. Misalnya di sini majelis sudah memulai, tapi belum sholat sunat, tinggalkan sholat sunat, ikut majelis. Jelas itu? Ini contohnya. Kemudian yang berikutnya, bahwa penuntut ilmu atau orang-orang yang berilmu, ya, itu adalah pewaris para nabi. Orang-orang yang berilmu yang disebut yang dalam kurung ulama, ya, dalam kurung ulama adalah pewaris Bagaimana yang ulil albab? para nabi. Ulil albab. Ulul albab ya ulama juga. Iya, ulul albab itu adalah ulama. Iya. Iya. Nanti bisa kita terangkan kalau mau lebih tafsir. Iya. Ini poin keberapa tadi? Kelima. Ini jadikan poin keenam. Poin kelimanya, ilmu adalah warisan para nabi. Ya, ilmu adalah warisan para nabi. Kemudian yang keenam, para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu syar'i, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, itu sama dengan kita mengambil warisan para nabi. Sekarang kalau saya bilang begini,